Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman. Terima kasih kepada Mbak Nurul selaku dosen pengampu mata kuliah analisis bentuk karya kelas 512. Perkenalkan, saya Adinda Kristiantauri dengan NPM 201201119. Untuk yang pertama saya lakukan, ini saya akan melakukan uji validitas untuk penelitian dengan merekam register merek resepsi harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian dan konsumen untuk studi pelanggan dan konsumen di Surabaya. Saya juga sudah melakukan pengumpulan data. Nah, ini pengumpulan data yang saya bentuk dari responden saya melalui kuesioner sudah saya bagikan. Untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke dalam aplikasi SPSS. Nah, untuk yang pertama pada variabel Q kita akan memasukkan variabel. Yang pertama ada variabel titel merek, yang kedua ada variabel persepsi harga, dan yang ketiga ada kualitas tahanan, serta ada variabel Y yaitu keputusan pembelian. Untuk setiap item dari setiap variabel juga tetap dimasukkan dengan format yang tertera di dalam layar. Mohon maaf sebelumnya untuk menganalisis bahwasanya saya sudah melakukan video, akan tetapi benar-benar terdapat kesalahan dan di luar kendali saya, benar-benar hapus Pak. Tadi itu sudah sampai uji terus itulah pokoknya. Nah, itu benar-benar kehapus, jadi saya benar-benar ngulang lagi dan ulang. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjut untuk jadi batasnya A sampai 18 ini. Nah, lalu kita copy data yang sudah saya rangkum, skor-skornya kita masukkan ke data view. Nah, nanti jadi munculnya seperti ini. Untuk yang pertama yang saya lakukan yaitu uji validitas dengan cara analyze, lalu masuk ke dalam lab, user lab. Nah, untuk pada uji validitas ini kita masukkan item serta variabelnya. Jadi contoh X2 ini dan persepsi harga. Lalu kita klik OK. Nah, lalu yang selanjutnya ini berlaku untuk semua variabel ya. Lalu kita coba lagi untuk variabel 1. Kita reset, kita masukkan variabel 1. Ada 5 item dan juga variabel X1 mengisi merek, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul untuk uji validitas sendiri. Untuk korelasi atau hubungannya bisa dilihat dari percent correlation-nya. Apabila percent correlation ini di angka lebih dari 0,3 maka aman, dan juga untuk variabel hubungan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Sesuai lebih dari 0,3 dan kurang dari 0,05. Nah, untuk yang selanjutnya langsung saja kita coba ke uji reliabilitasnya. Analyze, ada scan reliability analysis. Nah, untuk yang ini kita tidak perlu memasukkan jumlah ataupun variabelnya, hanya memasukkan itemnya saja. Kita contohkan variabel X1 aja, masuk ke item. Untuk statistiknya tidak ada yang perlu dirubah. Nah, akan muncul. Kita coba untuk variabel yang lain. Kita reset, kita coba variabel persepsi X2 nya. Masukkan ke item, lalu klik OK. Ini muncul. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri akan dikatakan
memiliki nilai reliabilitas yang tinggi apabila nilainya di atas 0,7. Seperti ini 0,760. Akan tetapi apabila nilainya menyentuh angka 0,6 maka tetap ditoleransi, tetap normal. Jadi ini masih tetap bisa normal, tidak masalah. Lalu yang selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas. Maaf sebelumnya karena benar-benar videonya hilang sehingga saya harus mulai lagi dari uji normalitas. Untuk uji normalitasnya sendiri, tata caranya sama, hampir sama. Nah, ini variabel y dan ini x. Lalu untuk statistik, formular, typing, continue, plotnya ini kita masukkan ke x dan ini kita masukkan ke y. Continue, lalu akan muncul hasilnya seperti gambar lonceng. Nah, ini hasilnya. Apabila persamaan referensi berbentuk lonceng, maka memenuhi normalitas. Tapi untuk memastikan kembali, maka diperlukan uji kelanjutan seperti ketika terdapat data yang di luar bentuk lonceng. Belum bisa dipastikan normalitasnya. Dapat dilihat bahwa hasil regresi tidak berbentuk lonceng sehingga belum bisa dapat dipastikan normalitasnya. Kemudian pada titik plot, bila berada pada garis maka dapat dikatakan normal. Jika di luar garis maka diragukan normalitasnya, jadi perlu uji lebih lanjut. Untuk heteroskedastisitasnya, jika tidak menyebar atau membentuk sebuah titik tertentu, maka harus tetap dilakukan uji lanjutan. Lalu yang selanjutnya untuk uji multikolonialitasnya adalah berada di atas ini. Nah, untuk melihat hubungan masing-masing variabel independen, bila saling berhubungan tidak dapat dikatakan multikolonialitas, dapat dikatakan bebas bila nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai VI-nya kurang dari 3. Ini berarti normal dan bebas, aman. Lalu yang selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas dan heteroskedastisitas. Caranya yaitu dengan menggunakan understandard test. Regression linear kita masukkan sama seperti ini, hanya akan tetapi ini diubah ke understandard test. Lalu selanjutnya analyze descriptive statistik, explore. Nah, understandard testnya dimasukkan ke dalam dependent. Lalu masukkan stem dan normality continue, lalu diklik OK sehingga akan muncul hasilnya lonceng tadi. Nah, muncul seperti ini. Nah, untuk hasilnya sendiri kan di sini signifikannya tertulis 0,1, yang seharusnya itu yang normalnya 0,5. Maka artinya tidak terdistribusi dengan normal dan histogramnya tidak berbentuk lonceng. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koefisien determinasi dan UGR. Untuk yang pertama, koefisien determinasi dengan cara analyze regression linear. Lalu sama, ini variabel x dan ini variabel y, akan tetapi perbedaannya ini tidak boleh dicantumkan di standard test atau apapun. Nah, kita klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, untuk dilihatnya dari ini modul scenario, ada R-square-nya. Yang kita ketahui, uji koefisien determinasi sendiri menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, untuk hasilnya ini kan R-square-nya 0,460 atau 46%. Artinya 46% variabel
Variasi pada keputusan pembelian dijelaskan oleh citra merek, persepsi harga, dan kualitas pelayanan. Nah, untuk sisanya 54% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian seperti promosi, lokasi, atau loyalitas pelanggan. Jadi, model ini cukup baik karena hampir setengah variasi keputusan pembelian bisa dijelaskan oleh tiga variabel utama dalam penelitian ini. Ini yang selanjutnya yaitu uji F atau simultan yang digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, untuk kriterianya harusnya signifikan ini kurang dari 0,5, maka model regresi secara simultan signifikan. Untuk hasil dari data saya menunjukkan bahwa nilai F-nya besar 0,001. Artinya, citra merek, persepsi harga, dan kualitas pelayanan atau variabel X-nya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk ketiga variabel secara keseluruhan mempengaruhi keputusan pembelian dan pendonor. Selanjutnya mengenai UJT, di mana UJT harus memiliki nilai signifikan ini kurang dari 0,05. Dapat diketahui untuk nilai yang kurang dari 0,5 hanya kualitas layanan yang diterima dan persepsi harga lebih dari 0,5, bahwa persepsi tidak mempengaruhi keputusan pembelian secara signifikan. Berarti kualitas layanan ini mempengaruhi keputusan pembelian, akan tetapi persepsi dan citra tidak dipengaruhi. Jadi dari semua uji yang saya lakukan bisa disimpulkan bahwa citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Persepsi harga juga tidak dipengaruhi signifikan terhadap keputusan pembelian. Akan tetapi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan bersama-sama terhadap keputusan pembelian dan penjualan di Surabaya. Untuk nilai R-nya sebesar 0,460 menunjukkan bahwa model ini cukup kuat untuk membentuk fenomena keputusan pembelian dan penjualan. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor pelayanan menjadi hal paling berpengaruh dalam mendorong konsumen untuk membeli produk dan pendonor. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan, semakin tinggi juga kepuasan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.